bukan pengikut Kristus. Hanya pengikut agama. Tapi yang membedakan di dalam konteks iman Kristen dengan kepercayaan di luar Kristen, itu adalah Tuhan yang dipercayai, yang sudah datang, sudah mati, tapi dia juga bangkit dalam kemenangan. Itu membedakan. Kalau tidak, kekristenan hanya sebuah agama yang diikuti, dipercayai, selesai sampai di situ. Coba perhatikan ayat 17, makanya Paulus bilang apa ayat 17? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, lihat, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan percaya kita. Tapi kita puji syukur, Yesus bangkit dalam kemenangan. Amin. Nah, makanya saya mau katakan kita harus bergembira dong. Amin. Jangan jadi Kristen stres tiap hari. Lu ikutin siapa? Ikutin Yesus apa ikut agama? Yesus bukan mencari pengikut, dia mau mencari orang yang siap dimuridkan. Siap? Nah, itu sebabnya hari ini kita bersuka cita. Kenapa? Karena kebangkitannya membawa kemenangan yang sejati. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kenapa kebangkitannya maksud saya? Saking semangatnya kali. Kenapa kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan yang sejati? Kenapa, saudara? Kenapa kebangkitannya membawa kemenangan yang sejati bagi orang-orang yang percaya sungguh kepadanya? Apa alasannya? Yang pertama saya pelajari Alkitab, karena kebangkitannya itu membawa keselamatan yang kekal. Artinya di dalam Yesus lewat peristiwa kebangkitannya, maka dimateraikanlah sesuatu yang namanya keselamatan yang kekal. Artinya apa? Tanpa kebangkitannya tidak ada keselamatan kekal. Coba perhatikan di ayat 1 sampai ayat ketiga. Terus kita pindah ayat 17 sampai 23. Ya, ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, kata Rasul Paulus. Oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi di sini lihat, oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Kita pindah ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya kalau Yesus tidak bangkit, orang yang mati dalam Kristus juga sia-sia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala apa? Manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa dia? Maut datang oleh seorang manusia. Siapa dia? Itulah Adam. Adam mati, Adam melanggar aturan Tuhan, Adam melanggar perintah Tuhan, maka dia mati, semua orang menjadi berdosa. Nah, saya ulangi, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, gara-gara Adam ini semuanya berdosa. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa dia? Yesus. Semua menjadi berdosa gara-gara siapa? Adam. Berarti kalau Yesus bangkit dalam kemenangan, berimbang enggak orang percaya menerima keselamatan? Gara-gara satu orang semua berdosa, gara-gara satu orang mengalahkan dosa, dia bangkit dalam kemenangan, maka orang percaya juga mengalami kemenangan. Berimbang enggak? Impas kan? Nah, karena semua sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah ini, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam
persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi yang pertama saudara, alasan kenapa kebangkitannya itu membawa kemenangan yang sejati. Yang pertama, karena kebangkitan Yesus membawa keselamatan yang kekal. Di luar Yesus, tegas saya katakan hari ini, tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Coba saudara buka dalam Yohanes pasal 11. Apa yang Yesus ungkapkan Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi saudara lihat yang kepastian kita dapatkan melalui kebangkitan Yesus itu apa? Karena kebangkitannya membawa keselamatan yang kekal. Maka Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Seorang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu berbicara bukan Bapa kayak manusia. Bapa itu dalam pemahaman yang sebenarnya itu berbicara tentang sumber hidup. Itu arti Bapa. Sumber tidak orang sampai kepada sumber hidup kalau tidak melalui aku. Kenapa dia berani berkata gitu? Karena dia adalah Tuhan dan dia bangkit di dalam kemenangan. Buka lagi satu ayat. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada apa? Nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya sumber keselamatan hanyalah Yesus. Inilah alasan kebangkitannya membawa kemenangan yang sejati. Kenapa? Karena kebangkitannya itu apa? Karena kebangkitan itu membawa keselamatan yang kekal. Makanya saya selalu berkata, hanya kebodohanlah orang yang rela meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal yang lain. Dengar anak-anak muda, kebodohan kalau hanya tinggalkan keselamatan yang sudah kalian terima hanya karena demi Lamborghini. Apalagi? Ya kan? Meskipun namanya nggak cocok banget, namanya Marta. Nikah dengan? Gara-gara apa? Lihat uangnya banyak, ya kan? Tongkrongan mobilnya keren, hanya kebodohan. Saya mau tanya, hidup kita sampai berapa lama sih? Berapa lama hidup? Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kuat 80, selebihnya juga ada penderitaan. Gak ada artinya saudara. Makanya saya bilang kebodohan orang menggadaikan percayanya yang sebenarnya dia sudah mendapatkan kepastian keselamatan yang kekal. Lalu dia gadaikan itu hanya perkara-perkara yang tidak kekal. Bodoh gak? Kebodohan saudara. Ya kan? Ini merupakan hanya kebodohan. Nah hari ini saudara kita lihat, kita percaya sekali, kita terlalu yakin karena kebangkitan itu membawa kemenangan yang sejati. Yang pertama karena kebangkitan membawa keselamatan yang kekal. Tidak ada agama yang berani menjamin tentang kepastian keselamatan di dalam kepercayaan itu. Tidak ada saudara. Satu-satu yang berani menjamin adalah di dalam konteks kekristenan. Kenapa? Yesus yang kita percaya dia telah bangkit dalam kemenangan. Amin.
Nah inilah saudara sukacita kita hari ini. Jadi kenapa kebangkitan membawa kemenangan yang sejati? Karena kebangkitannya membawa keselamatan yang kekal. Hidup ini cuma dua. Setelah mati, kalau tidak neraka, apa? Surga. Nah Yesus bilang, aku jalan ke situ. Aku jalan ke situ. Sebenarnya Tuhan itu tidak menciptakan neraka untuk manusia, bukan. Dia ciptakan itu untuk setan. Tapi kenapa ada manusia ke situ? Pilihan. Nah sekarang tawaran, kita pasti pilih yang paling benar. Apa itu? Keselamatan dalam Yesus. Amin. Makanya kebodohan hanya hal-hal yang lain orang tinggalkan. Saya berapa kali menjumpai ada orang hanya karena jabatan dia rela kok. Karena supaya jabatan itu naik. Padahal pensiun juga akhirnya. 55, 56 pensiun enggak? Dulu ada seseorang. Rupanya kerja di satu perusahaan BUMN lah. Di daerah. Mungkin hanya karena ditawarin supaya naik jabatan, golongannya naik. Asal dengan catatan pindah, dia pindah. Padahal dia tidak kerja selama-lamanya, ya ilah. 55, 56 tuh pensiun, ya kan? Habis itu ngapain? Kan bodoh nggak? Ya. Nah hari ini saudara, pastikan kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya Yesus. Karena apa? Karena kebangkitan yang bawa keselamatan yang kekal. Ini yang alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kebangkitan Yesus itu bawa kemenangan yang sejati? Yang kedua, karena kebangkitan Yesus membawa kepada kebangkitan tubuh yang baru. Ini yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Jadi saudara, nanti setelah kita mati ini, waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab mencatat yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pertama dengan tubuh kemuliaan. Nah kita yang masih hidup seandainya, katakanlah nanti besok Yesus datang, kita masih hidup kan? Tiba-tiba juga dalam sekejap, waktu bunyi nafiri itu tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh itu? Ya seperti waktu Yesus bangkit. Nah jadi waktu orang bertobat itu yang diperbaharui dulu apanya? Rohnya. Tubuhnya masih tubuh yang lama. Ini harus mati supaya, karena ini warisan dosa, supaya tubuh itu menjadi tubuh yang baru kembali. Ini yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Nah Yesus bangkit itu, kenapa saudara? Karena kebangkitan Yesus itu membawa kepada apa? Kebangkitan tubuh yang baru yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Perhatikan ayat 12 sampai ayat 18, terus kita pindah ke ayat 52. Ayat 12 sampai dengan ayat ke 18, saya baca. Itu kalau judul perikopnya kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini andai kata, maka sia-sialah apa? Pemberitaan kami. Ini kata Rasul Paulus, dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak apa? Dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga apa? Tidak dibangkitkan. Ayat yang berapa? Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita pindah di ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa
dan kita semua akan diubah. Jadi saudara lihat di sini, kenapa kebangkitannya itu membawa kemenangan sejati? Karena yang kedua, kebangkitan Yesus membawa kepada kebangkitan tubuh yang baru yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Artinya nanti kalau Yesus datang kedua kali, tadi saya sudah jelaskan, orang-orang yang mati dalam Tuhan waktu nafiri Allah berbunyi, itu akan dibangkitkan kembali, tapi tubuhnya tubuh yang baru. Yang tidak dapat binasa. Ini akan mati, kenapa? Karena tubuh ini tubuh warisan dosa sejak Adam jatuh dalam dosa. Yang diubahkan waktu kita datang pada Kristus itu manusia, roh kita diperbaharui. Roh manusia kita diperbaharui oleh Tuhan, oleh roh Tuhan. Nah, roh ini akan mempengaruhi jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pola pikir kita akan berubah. Nah, tapi itu lewat proses. Makanya kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita salah. Makanya Alkitab bilang apa? Roh penurut, daging apa? Lemah. Karena ini masih lama saudara. Tubuh ini masih lama, warisan lama. Kita mau berbuat sesuatu baik, bohong lagi. Aduh sorry Tuhan, gue bohong hari ini. Kenapa bisa terjadi? Karena roh kita turut pada Tuhan, dia baru tapi daging masih lama. Paulus bilang roh penurut tapi daging lemah. Nah itu harus diubahkan supaya menjadi sempurna. Roh sudah baru, nanti waktu dalam kebangkitan Tuhan akan ubah kita dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Itu sudah gak ada lagi tipu-tipu situ. Karena roh dengan tubuh sudah menjadi satu dalam sesuatu segala yang baru. Hari ini baru roh kita, tubuh masih lama. Makanya tetap orang Kristen tetap harus mati. Amin. Siapa yang percaya tidak akan mati? Tinggal tunggu waktu aja. Kita lagi ngantri. Kalau rumah udah selesai pulang. Dan saya lihat di sini ada rumahnya udah finishing. Rumah gua masih lama, masih tanah kafling kosong. Ada yang udah dibangun, sudah finishing, tinggal tunggu pulang nih kan. Artinya apa? Semua pasti mati. Kenapa? Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu supaya kita akan menerima pada kebangkitan nanti dengan tubuh baru. Amin. Makanya Kristen kan diajar, dilarang untuk tangisin orang sampai kayak udah gak ada pengharapan ya kan. Sedih-sedih tapi bukan artinya sampai kayak tak hilang pengharapan ya. Karena yang mati dalam Tuhan dia akan, tadi kan Yohanes bilang kan, dia tidak akan mati. Itu hanya fisiknya. Rohnya hidup, nanti kebangkitan kedua kali dengan tubuh yang baru. Itu kekal selama-lamanya. Amin. Jadi kita lihat alasannya, kenapa kebangkitan membawa kemenangan sejati, karena kebangkitan Yesus membawa kepada kebangkitan tubuh baru, tubuh mulia. Bukan hanya itu, nanti kita akan duduk memerintah bersama-sama dia. Buka kitab Wahyu, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dari Pulau Patmos, di mana Tuhan bawa dia untuk melihat segalanya. Wahyu pasal 1. Saya Wahyu pasal, ini kurang jelas saya tulis, Wahyu pasal 15 kayaknya, coba buka. Wahyu pasal 5 ayat 10. Wahyu pasal 5, coba lihat. Lihat, Wahyu pasal 5 ayat 10. Sudah? Wahyu pasal 5 ayat 10. Lihat. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka apa? Akan memerintah sebagai raja di bumi. Buka lagi Wahyu pasal 20. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6.
Sudah? Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara perhatikan di sini, benar-benar saudara lihat di sini kenapa kebangkitan membawa kemenangan sejati, karena kebangkitan Yesus itu membawa kepada kebangkitan tubuh yang baru, tubuh yang kemuliaan, tapi bukan hanya sampai di situ, nanti kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus, ikut memerintah dalam pemerintahannya. Amin. Jadi kita akan sebagai orang-orang yang terlibat dalam pemerintahannya Tuhan itu, saudara lihat. Ini luar biasa saudara, ini luar biasa saudara. Makanya Yesus sendiri kan alami, coba lihat kita kembali dalam 1 Korintus tadi perhatikan ayat 4 sampai ayat ke-8 saya baca ya. Ayat 4 sampai 8. Nah, contohnya Yesus sendiri bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa? Kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 apa? Saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tentu konteks sekarang itu konteks pada saat itu, bukan sekarang ini. Tetapi berapa di antaranya mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir kata Rasul Paulus, dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saudara lihat di sini kenapa kebangkitan itu membawa kemenangan sejati, karena kebangkitan Yesus membawa kepada apa? Kebangkitan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan bukan hanya sampai di situ saja, tapi orang-orang yang sudah dibangkitkan itu akan diajak ikut serta dengan Yesus memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kita nih gini-gini nanti terlibat dalam pemerintahan itu. Ya kan? Ya saya minimal jadi wali kota lah. Dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, ya ada yang jadi satpam lumayan. Ya gereja aja jarang-jarang datang mau terlibat jadi wali kota ya kan? Makanya kita harus semangat, amin. Saya percaya nanti Musa, Rasul Paulus, jadi pembesar-pembesarnya kan. Kita mau sama dengan dia. Doa rajin enggak? Ya kalau ingat. Ya, datang gereja aja masih dorong-dorong ya kan, diingat-ingatin. Masa mau sama dengan Rasul Paulus yang berikan hidup. Makanya sekarang kita bayar harga supaya mahkota. Saya pernah khotbahkan tentang 7 mahkota itu kan. Yang beda-beda dong kalau kita hanya asal-asalan. Sudah masuk aja sudah alhamdulillah. Artinya ya kan. Sudah terima kota itu kan, masuk aja udah bersyukur ya kan. Tapi kalau kita mau menerima itu gairah kita dalam Tuhan harus sungguh-sungguh dong, amin. Nah jadi saudara lihat yang kedua ini kenapa kebangkitan membawa kemenangan sejati. Yang pertama karena kebangkitannya membawa keselamatan yang kekal. Yang kedua kebangkitannya itu karena kebangkitan Yesus membawa kepada apa? Kebangkitan tubuh, artinya kita akan mengalami kebangkitan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Di luar Kristus, saya nggak tahu. Kalau tahu bangkit untuk masuk dalam penghakiman. Makanya saya selalu bilang gini, dalam anak-anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia cuma mati 1 kali. Tapi mengalami kehidupan 2 kali. Orang di luar Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali. Saya ulangi, yang dalam Tuhan mati cuma 1 kali, hidup 2 kali dan kekal. Tapi di luar Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali, yaitu mati dalam kekekalan. Kenapa kita bisa alami itu? Karena Kristus bangkit. Amin. Ini yang kedua. Itu sebabnya pastikan saudara kita semakin hari semakin sungguh dalam Tuhan. Yang ketiga,
Kenapa kebangkitannya itu membawa kemenangan yang sejati? Yang ketiga, saya pelajari Alkitab, kebangkitannya itu memberikan semangat, memberikan gairah, membuat roh kita itu menyala-nyala, ya kan? Jadi gairah, semangat yang baru untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus. Jadi yang ketiga, saudara lihat, kebangkitannya Yesus itu harusnya dan memang sudah memberikan semangat, memberikan gairah baru ya untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus. Termasuk hidup bagi Kristus itu melayani, memberitakan Injil. Dengar baik saudara, Tuhan itu tidak minta matinya kita, Tuhan minta hidupnya kita. Saya ulangi, Tuhan tidak minta matinya kita, Tuhan minta apa? Hidupnya kita. Coba saudara perhatikan terus. Di dalam Korintus ini kita lihat di ayat 30 sampai 32. 37 sampai 32. 30 sampai 32. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, kata Rasul Paulus. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal itu benar. Kita perhatikan ayat 57. Lanjutkan ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak apa? Sia-sia. Lihat lagi 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang apa? Yang hidup, bukan yang mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi yang ketiga saudara, kebangkitan Yesus itu memberikan semangat. Kebangkitan Yesus itu untuk memberikan gairah. Gairah dan semangat untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus. Tuhan tidak minta matinya kita, Tuhan minta hidupnya kita. Maka jangan aneh-aneh kalau ada orang udah mati, dipetik, ditaruh Alkitab. Untuk apa lu kasih Alkitab dipetik? Hidupnya nggak pernah baca Alkitab. Ya kan? Kasih Alkitab, pokok aneh-aneh aja ya kan. Dengar, Tuhan minta hidupmu bukan hidupku. Makanya Paulus pernah berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Paulus sedang berkata, gua hidup nih untuk Tuhan. Kalau gara-gara itu gua harus mati, itu bukan kerugian, keuntungan. Kenapa untung? Karena sudah hidup bagi Kristus. Jadi kebangkitannya itu mendorong kita beri semangat, beri gairah dan sebagainya. Makanya dia bilang kepada jemaat di Korintus, biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Nah bukti kita hidup untuk Tuhan, kita hidup siap melayani Dia. Amin. Apalagi? Melayani Dia, bersaksi tentang Dia. Ini jangan dibatasi di gereja saudara. Saya selalu bilang di gereja semua ini kelihatannya malaikat. Di gereja haleluya. Di luar gereja biasanya haleluya. Dalam gereja full gospel banget ya kan. Di luar gereja full gosip. Ya kan. Dalam gereja kelihatannya alkitabiah sekali. Di luar gereja apa? Alkoholik. Satu Alkitab, satu alkoholik. Kemarin kita ke Israel tuh kan. Jadi ada seseorang bersaksi. Aduh saya ini sebelum berangkat ini, saya ini alkoholik berat. Jadi kemarin sebelum berangkat nih, saya masih mabuk. Saya dalam hati ini ngapain?
Tapi mudah-mudahan dengar kita berkhotbah, biar saya khotbah keras-keras aja gitu ya kan. Sekarang nggak bisa lagi lembut-lembut, waktunya udah singkat. Kalau mau kipas-kipas supaya senang, udah kamu jangan berbuat. Oh enggak, tuding aja langsung. Waktu sudah sangat singkat. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Itu sebabnya hari ini Tuhan tidak minta mati kita, Tuhan minta hidupan kita untuk Dia. Tuhan minta hidup kita, sehingga kita dapat berkata juga seperti Paulus, hidupku hanya untuk Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Amin. Dan saya tidak percaya saudara, orang sudah mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupnya, tapi hidupnya masih agak asal-asalan, masih ogah-ogahan, masih malas-malasan dalam Tuhan. Saya tidak percaya sampai hari ini. Karena saya tahu orang sudah mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupnya, dia akan gairah. Dia melayani Tuhan bukan lagi hanya di gereja, tempat pekerjaan di mana dia kerja, dia menyatakan Kristus lewat hidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apapun dia lakukan, kan Paulus pernah bilang dalam kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya keberadaan dimanapun kita berada, nyatakan bahwa aku inilah orang yang hidup untuk Tuhan. Sehingga orang melihat kita, dia melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tidak lagi dibatasin, kalau hanya untuk di gereja, penuh kemunafikan kita, jujur. Mau tahu nanti lihat di luar. Kita ini munafik semua kalau di gereja. Kelihatannya shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Apanya yang dahsyat luar biasa? Kita kalau mau jujur benar nggak? Kita di gereja kita akan ingin membuktikan, menyatakan orang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul nggak? Nah di luarnya gimana? Nah orang yang hidup untuk Tuhan sudah tidak lagi dibatasi waktu dan tempat. Dimanapun aku berada, aku tahu aku hidup untuk Tuhan. Amin. Kita berdagang, kita berbisnis, kita semua kita hidup untuk Tuhan. Tidak mungkin orang yang hidup untuk Tuhan, bisnisnya bengkok-bengkok. Tidak mungkin orang hidup untuk Tuhan, masih suka apa? Tipu-tipu. Saudara lihat, pelajarilah dalam Alkitab tentang murid-murid Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan luar biasa mereka. Termasuk Petrus yang pernah berkata, aku tidak kenal dia, aku bersumpah aku tidak kenal dia. Waktu Yesus sedang diseret dibawa kepada mahkamah agama. Sampai seorang anak kecil aja ngomong, nah, om juga bukan dari dia, gua gak kenal dia, bayangkan saudara. Tapi begitu, dan sebelum dan akhirnya waktu Yesus dalam mati, 3 hari mereka berkumpul, gak berani keluar. Dikunci ruangan di mana murid-murid berkumpul. Tapi begitu Yesus bangkit, kuburan kosong, wanita-wanita waktu datang ke kuburan itu melihat apa? Batu sudah terguling dan seorang pakai malaikat duduk di atasnya berkata, siapa yang kamu cari? Orang yang kau cari, dia tidak ada sini karena dia sudah bangkit. Semangatnya luar biasa kan, murid wanita-wanita itu sampai lari memberitakan Injil itu. Dan akhirnya sampai kepada Petrus. Dan akhirnya setelah peristiwa Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, Roh Kudus curahkan, lihatlah Petrus yang sama berubah total. Amin. Akhir hidupnya dia bilang, salibkan aku, tidak dengan kepala di atas karena aku tidak layak dibanding dia, salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Semua murid Yesus mati dengan cara seperti itu. Dengan cara apa? Martir. Yohanes nih lihat Pulau Patmos dibakar, digoreng. Yang tulis kitab Wahyu. Petrus lihat yang dulu pernah menyangkal akhir hidupnya, dia mati dengan minta disalibkan dengan kepala di bawah. Luar biasa enggak? Karena dia hidup bagi Kristus. Saudara lihat Stefanus dirajam. Enggak langsung, oh Tuhan kenapa sih ikut? Kita lah baru sedikit. Aduh, katanya Tuhan janji berkati, baru begini, udah ngeluh, udah tangis, kata ikut Tuhan diberkati, kok begini? Lihat Stefanus dirajam. Dia tidak menyangkal Tuhan loh. Dia tidak mengatakan Tuhan Yesus itu jahat. Sampai mati. Tapi luar biasa kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 7 itu, pokok tentang peristiwa Stefanus. Dia melihat langit terbuka. Yesus berdiri sambil tersenyum.
mengulurkan tangan menyambut dia. Dia mati dalam kemenangan karena dia hidup bagi Kristus. Tuhan minta kita hidup untuk dia. Anak-anak muda Tuhan minta hidup bagi Tuhan. Amin. Supaya di mana kita ada, Yesus dipermuliakan lewat hidupan kita. Saya percaya jaminan Tuhan bukan hanya itu. Hidup sama di dunia ini, jaminan berkat Tuhan juga akan tercurah. Saya tidak percaya orang yang sungguh dalam Tuhan beri hidup, lalu Tuhan tinggalkan tidak pelihara. Itu berarti Alkitab saya ini bohong. Baca Matius pasal 6 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran semua akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu berbicara hidup untuk Tuhan. Amin. Ayo saudara, kebangkitan memberikan semangat gairah baru untuk kita apa? Hidup bagi Tuhan. Nah hari ini saudara, ayo saudara, lewat peristiwa kebangkitan tahun 2023 ini kita rayakan. Jangan hanya menjadi perayaan-perayaan seremonial keagamaan. Berulang-ulang tapi tanpa kita mengalami sesuatu berkat Tuhan dalam hidup. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu kata Alkitab. Amin. Jadi yang pertama apa? Kebangkitannya membawa kemenangan sejati. Alasannya kenapa? Karena kebangkitannya membawa apa? Keselamatan yang kekal. Di luar dia tidak ada keselamatan kekal. Yang kedua, karena kebangkitan Yesus bawa kepada apa? Kebangkitan tubuh yang baru. Kita dipersiapkan nanti kelak akan mengalami satu pembaharuan fisik secara sempurna. Itu namanya tubuh kemuliaan. Dan bukan hanya itu, memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, kebangkitan memberikan semangat gairah baru untuk hidup bagi Tuhan. Siap nggak hidup bagi Tuhan? Melayani apa yang bisa kita lakukan, bersemangat gitu loh. Gimana bersemangat? Jadi bukan jatuh bangun, ya jatuh lagi, bangun. Itu namanya Kristen tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Ayo dong sekali Yesus, tetap Yesus berjalan maju. Ada hambatan betul, bisa tersandung. Tapi Alkitab kan sudah jamin sekalipun engkau jatuh tidak akan tergeletak, tangan Tuhan menopangmu. Amin. Jadi bukan setelah jatuh ya udah Tuhan bangkit lagi dong. Pemahaman kesadaran ini dalam roh kita harus ada. Karena apa? Kita sedang berproses. Tadi saya katakan roh penurut, daging lemah. Jadi begitu salah, aduh Tuhan saya salah, ampuni saya. Kan selesai, jalan lagi. Bukan terus hidup kayak seperti itu. Ya, jadi saudara, inilah kebangkitannya membawa kemenangan sejati seperti ini. Yang terakhir, yang keempat, yang sangat dinanti-nantikan. Kalau sudah dibilang yang terakhir, yang ngantuk langsung haleluya. Dia enggak pikir yang terakhir tuh padahal ada 5 poin. Berarti bisa sampai jam berapa nih? Jam 1. Siap nggak? Ibu Ana siap? Saya nggak siap Bu. Ibu enak duduk, kena AC ambil. Bisa tidur-tidur, gue berdiri terus sampai keringetan gini. Padahal udah pakai AC. Ya kan? Siap? Siap. Aduh enak banget. AC agak bunyi-bunyi. Itu bikin enak, tau nggak tidur. Ya kan? Terus dengar khotbah, ini kayak sedang didongengin. Ya, yang keberapa sekarang? Yang keempat, yang terakhir. Kita lihat kebangkitan Yesus membawa kepada kemenangan yang sejati, ya kan? Kenapa? Kebangkitan membawa kemenangan sejati. Yang keempat saya pelajari karena kebangkitannya melucuti kuasa maut, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Jadi Yesus bangkit itu semua kuasa kegelapan, kuasa maut itu, kematian kekal, bahkan kuasa setan pun dilucuti. Jadi jangan takut lagi sama setan, amin. Setan harus takut kita, tapi jangan dia takut karena dia bilang kita jenderal. Itu. Kita lihat di ayat 55. Tetap ya di dalam 1 Korintus tadi. Nah, saya tambahkan sedikit saudara lihat. Tadi yang ketiga tadi itu apa? Kita lanjut ke 4 apa?
Ya, nampaknya Paulus, lihat di ayat 10-nya, saya tambahkan ayat ini. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja apa lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, Paulus luar biasa bekerjanya untuk Tuhan. Amin. Dia berikan hidup totalitas hanya untuk Tuhan. Saya mau tanya, dia diberkati Tuhan enggak? Dia orang kaya enggak? Sebelum menjadi murid Tuhan orang kaya enggak? Tapi dia akhirnya tahu kekayaan itu hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia melayani ke sana kemari hanya dengan kekayaan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Nah, ini gairah hidupnya untuk hidup dalam Tuhan itu begitu luar biasa. Yang keempat, kita lihat kebangkitan bawa kemenangan sejati, saudara. Kenapa? Yang keempat, kebangkitannya itu melucuti kuasa maut, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kita lihat di ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini setelah Yesus bangkit. Dia katakan, hai maut, di manakah apa? Sengatmu. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lanjutkan dalam Wahyu pasal yang pertama. Kita lihat lagi, buka dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini disebut dengan Alfa dan Omega, ayat 18. Dan yang hidup, nah lihat, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku akan memegang apa? Segala kunci maut dan segala kerajaan maut. Jadi begini, waktu Yesus mati, dia bukan hanya mati di permukaan, dia masuk ke mana? Ke jurang maut. Ngapain? Dia rebut kunci kerajaan maut. Sehingga akhirnya maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Termasuk orang yang hidup percaya kepada dia tidak lagi dikuasai maut. Maut itu berarti kematian kekal. Jurang maut telah dikalahkan, iblis telah dihancurkan. Makanya waktu dia disalibkan, seakan-akan iblis bersorak-sorai. Mati sudah dia, nggak ada kekuatan apa-apa lagi. Seakan-akan seperti itu. Dia tidak mengerti rencana Allah itu luar biasa. Kenapa? Karena yang disalibkan itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dengar baik, Yesus itu bangkit bukan karena kebangkitan lalu dia menjadi Tuhan. Dengar, dia menjadi Tuhan bukan karena setelah dia bangkit, tapi karena dia Tuhan maka dia bangkit. Bisa mengerti enggak? Jadi yang membuat dia menjadi Tuhan bukan setelah dia bangkit, oh benar dia Tuhan. Bukan, karena dia Tuhan maka dia bangkit. Dia mati itu ganti kita. Makanya ingat, dia teriak, kemarin saya khotbahkan, dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia sudah diembani, ditimpakan seluruh dosa umat manusia. Dalam itu konteks kemanusiawiannya dia waktu itu. Allah memalingkan mukanya, Allah meninggalkan. Kenapa? Dosa sudah menguasai dia. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Nah tapi lihat lewat kebangkitannya ini. Ya kan? Segala kunci maut dan kerajaan maut sudah digenggam, kekuasaannya ada dalam dirinya. Termasuk sekarang saudara dan saya. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada alasan untuk kita takut dengan kuasa gelap. Saya selalu katakan dia tuh macan ompong. Saudara pernah dengar singa enggak aumannya? Ngeri enggak? Kita enggak usah lihat, dengar aja. Nah tapi saya mau katakan, misalnya singa tuh enggak ada giginya, saudara takut enggak? Enggak bisa ngapa-ngapain. Nah iblis itu kira-kira seperti itu saudara. Ya kan? Makanya Paulus bilang apa? Iblis dibawa,
Buka aja dah Roma 16 ayat 20, biar saudara yakin betul tentang hal ini. Kebangkitan Yesus itu melucuti kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis dikalahkan. Buka Roma 16 ayat 20. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini? Udah? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah apa? Di bawahkah kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lihat, jadi kuasa gelap di mana sekarang? Setan di mana? Hah? Di bawah kaki kita orang percaya. Tapi kalau saudara nggak percaya sungguh-sungguh ya jangan. Saudara jadi anak buahnya. Dia cuma bisa nipu-nipu, dia cuma bisa nakut-nakuti. Makanya Alkitab katakan dalam Yohanes 8 tuh ayat 44. Dia adalah penipu bahkan bapak segala pendusta. Jadi yang suka bohong, suka dusta tuh bapaknya siapa? Hah? Hah? Karena Alkitab Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ia pendusta bahkan bapak segala pendusta. Jadi yang suka dusta tuh bapaknya siapa? Hah? Berarti dia anaknya, lo betul saudara. Iblis tuh cuma bisa nakut-nakuti, cuma bisa nipu-nipu, padahal dia tuh pendusta. Maka jangan percaya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Wah, ada masalah datang ke orang pintar, apanya yang pintar? Ya kan? Sekolah aja nggak benar, SD nggak lulus, datang ke orang pintar hanya modal tampang diserem-seremin ya kan, pakai macam-macam tengkorak digantung, minta kaya lagi, padahal dia menderita kayak gitu. Ini akal sehat kita nggak kepake ya kan, datang ke dukun, mbah minta kaya, mbahnya yang miskin melarat gitu, lu minta kaya apa? Ya, iblis sudah dikalahkan, tadi Paulus bilang apa, di telapak kaki orang percaya. Makanya dia katakan kepada jemaat di Roma kan, dia katakan apa? Maka dalam kitab, maksud saya dalam surat Yakobus dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7, catat aja. Lawan, tunduk kepada Allah, tunduk dulu, baru lawan iblis dia akan lari. Dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti segala kuasanya. Hanya bisa nakut-nakutin saudara. Dia nggak bisa buat apa-apa saudara. Kemarin saya udah cerita ya, kemarin kami nginap di sebuah hotel di Bethlehem. Di Tiberias maksud saya. Kami nginap di namanya Hotel Tiberias, itu indah banget pemandangannya Bang. Kita bisa lihat, aduh danaunya Tiberias itu indah banget. Pas pagi hari lagi sarapan, teman pendeta, kan Pak Maringan pendeta, dia bilang, gila gue jam 2 malam gue baru ke kamar mandi pengen kencing, gue kencing pakai sendal. Begitu apa? Selesai gue tidur lagi kan. Kita jam 5 selalu kan panggilan bel kan semua dibunyiin di kamar-kamar beli hotel kan. Jam 5 supaya bangun semua. Karena jam 6, setengah 7 udah sarapan, jam 7 udah jalan. Gue cari sendal gue, gila hilang. Cuma tinggal sebelah. Saking penasaran dia bilang di spring bed dia diangkat nyari, gak ketemu. Nggak lama yang sebelah kamar dia, Bapak lumayan cuma satu, saya dua-dua. Saya mau tanya siapa yang, siapa itu kira-kira? Siapa kerjaannya siapa? Bolis. Dia nggak bisa buat apa-apa, hanya ngerjain, nakut-nakutin. Ya kan, godain. Nah tapi ada orang Kristen takutnya luar biasa gitu ya kan. Yang lebih payah kerasukan lagi. Dengar, kuasa itu sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Amin. Sudah dilucuti saudara. Saya juga pernah cerita kemarin. Yang kami pas lagi liburan di kota Berlin, tapi Berlin Timur lah kalau dulu. Sekarang kan sudah namanya Jerman ya, Jerman aja. Dulu kan ada barat, ada timur kan. Tahun 90 kan tembok pemisah itu kan dirubuhkan. Masih ada sebagian hanya untuk peringatan sama pos penjagaannya masih ada. Jadi kami tidur di lantai 2 di hotel. Lalu ada pendeta Yance Horisa waktu itu GBI Glo di Belanda, dia gembala di sana. Jadi ikut liburan bersama lah.
Dia di lantai 3 nggak salah. Nah tengah malam sekitar jam-jam 3-an gitu saya pengen kencing, saya bangun. Saya lihat, lampu pada mati semua di kamar. Pikir gue harus telepon ke resepsionis nih, kasih tahu kan. Akhirnya sempat berpikir gitu, tapi coba dulu lihat. Nah saudara tahu di hotel tuh pintu hotel itu, selalu kan kita masuk pakai kartu kan. Ya kecuali Losmen atau hotel zaman dulu yang pakai kunci. Ya kan. Nah begitu kita tempel kan pintu kebuka, biasa di samping langsung untuk menghidupin lampu kan. Nah kan itu, waktu saya naik itu kartu itu. Maka gelap, saya tekan masuk rak nyala. Saya lihat lagi ke rumah, kamar yang Bu Gom tinggal. Nginap, dia tinggal nginap sama Gebi, tuh kamar saya sama Jeje nih. Jeje masih tidur. Akhirnya saya lihat mati juga, ini ada connecting door. Saya sampai situ, lihat kartu yang sama juga naik, tekan lagi. Udah saya kamar mandi, selesai tidur. 10 menit kemudian, saya lihat itu pintu itu digebrak. Bukan ketok gini, saudara, dipukul sama kayak orang pukul 2 tangan, brak-brak kan. Gak lama dari situ pindah ke kamar sebelah juga. Saya penasaran dong, saya intip dulu, jangan sampai orang jahat. Nggak ada, saya buka. Udah. Saya tahu nih kerjaannya dia, kan hanya tipu-tipu, nakut-nakutin. Sudah Om? Biar mal hari ini iblis juga dengar nih kita sedang bicara ini. Dia macan ompong, kekuatannya, kuasanya udah dilucuti. Begitu Yesus bangkit, selesai semuanya. Jadi saudara, dalam renungan saya waktu dia disalibkan, itu iblis bersorak-sorai. Dia tidak mengerti. 3 hari kemudian Yesus yang sama bangkit dalam kemenangan. Itu sebabnya di Alkitab bilang kan, segala kuasanya dilucuti oleh Tuhan. Nah jadi saudara, saya mau katakan hari ini jangan takut. Iblis hanya macan ompong yang tidak bisa berbuat apa? Apalagi. Jadi kalau saudara misalnya punya uang, pengen beli rumah, ini anjuran saya aja. Mau rumah murah nggak? Hah? Mau nggak rumah murah? Cari yang orang tidak mau beli karena katanya banyak setannya. Beli rumahnya, usir setannya, tinggal rumahnya murah. Amin. Dulu kami waktu baru tinggal pertama di Sunter, berapa tahun, belasan tahun yang lalu lah. Pas lagi direnovasi, saya pernah cerita kok di sini. Ya kan? Begitu. Kebetulan insinyurnya teman, jadi direnovasi. Dia cerita, Pak, tukang udah 4 pulang. Kenapa nggak bisa tidur, mereka sakit semua. Kenapa? Setiap malam tuh dengar kayak meja kursi ditarik-tarik di lantai 2, kayak orang sibuk pindah. Oh gitu saya bilang. Jadi mana karena 4 pulang semua sakit gak enak badan. Saya bilang iya, kurang tidur gak enak, ya kan. Ya udah ntar saya datang lah. Saya ingat kami bertiga, saya Bu Gembala sama Pak Maringan pendeta. Aja kami bawa gitar. Nyanyi dari ruangan ke ruangan, kamar kami tengking semua dalam nama Yesus. Dan dalam penglihatan waktu saya lihat kayak ada sesuatu yang keluar pergi meninggalkan. Dan Pak Maringan sempat kayak rasa kayak ada yang menyekek gitu loh. Ya kan, terasa gitu. Udah selesai, saya bilang sama yang orang-orang yang kerja situ, saya bilang sama dia, udah beres, selesai. Nanti saya tunggu kabar. Udah, besok saya telepon gimana? Iya Pak, udah gak ada lagi yang seret-seret kursi. Yang sekarang dia jadi bingung. Kok bisa ya? Cuma nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Kenapa? Apa? Kuasa roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan bilang, aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi jangan takut. Saya dengar lagi satu kesaksian teman. Dia cerita begini. Rupanya banyak orang yang punya rumah kontrak-kontrakan itu, seringkali ditaruh itu. Supaya apa? Orang kontrak, jadi ini kesaksian, adik iparnya ngontrak sebuah rumah, karena dia di satu perusahaan itu ngontrakin rumah untuk dia. Rupanya ada seperti itu.
Nah jadi rupanya sebelum adik teman saya punya adik ipar tinggal, rupanya banyak orang ngontrak rumah itu tapi nggak bertahan. Belum setengah jalan keluar, karena apa? Gangguan ini. Untung nggak yang punya? Untung. Misalnya ngontrak 1 tahun kan, 6 bulan itu sudah 2 orang berarti setahun kan. Udah, nah dia nggak tahu yang ngontrak ini anak Tuhan. Tenang, akhirnya dia kasih tahu gangguan tuh ada kan, datang teman saya nih kan, pendeta ya didoain, busir. Wih nggak lama datang loh punya rumah, kayak mau marah-marah, loh ibu kok mau marah, orang kita ya kan. Mungkin dia nggak sadar, baru dia sadar kan. Rupanya piaraannya kabur, bikin orang nggak betah. Jahat nggak gini? Jadi misal saya punya rumah kontrakan, saya piara kuasa-kuasa itu, saya sengaja taruh situ. Supaya apa, nanti waktu orang kontrak, misal setahun nggak betah, mungkin 4 bulan, 5 bulan kabur kan, cari lagi orang baru kan. Berarti kan uang mengalir 1 tahun bisa cuma 1 kali, ini 2 orang bisa ngontrak kan. Kita nggak usah takut gitu. Makanya yang lagi cita-cita mau beli rumah, ya cari yang banyak. Saudara takut nanti kasih tahu saya sama Pak Tim. Ya kan? Usir setannya, tinggalin. Lo buat apa sih takut? Kan Yesus sudah bangkit. Tadi Alkitab dilucuti segala kuasanya. Hai maut, di manakah apa? Sengatmu. Udah gak ada kekuatan kuasa setan iblis lagi. Tapi kita ada hanya kekuatan kuasa roh Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saudara, yang keempat kebangkitannya itu melucuti kuasa maut, kuasa setan, kuasa iblis, semua sudah dikalahkan. Makanya Alkitab bilang kamu bukan lagi sekedar pemenang, tapi orang-orang yang lebih dari apa? Pemenang. Amin. Kenapa? Iblis sudah dikalahkan. Inilah makna kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percayamu. Nah, biar sore siang ini maksud saya, biar ini menjadi peringatan kita hari ini. Amin. Di 2023 ini, tentang kita merayakan kebangkitan Kristus Yesus. Peristiwa Paskah itu yang dimulai dari hari Jumat sampai hari ini. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Karena apa? Kebangkitan yang membawa keselamatan yang kekal. Kebangkitan Yesus membawa kepada kebangkitan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kebangkitan yang berikan semangat, gairah untuk terus hidup dalam Tuhan. Bukan mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Amin. Dan yang terakhir kita lihat kebangkitan Yesus itu melucuti kuasa setan, kuasa iblis, segala kuasa maut dikalahkan. Jadi perlu menjadi takut tidak dengan setan? Hah? Jangan takut. Saudara, semakin takut semakin jadi dia. Tapi kalau kita lawan dia, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Amin. Maka kita menikmati janji berkat itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.